Yang pertama yaitu ruang kelas. Standar ruang kelas pada jenjang sekolah menengah atas mencakup luas minimal 72 meter persegi untuk 36 peserta didik, dengan ketinggian plafon minimal 3 meter. Setiap peserta didik dan guru harus memiliki meja dan kursi, dilengkapi dengan papan tulis non-debu atau whiteboard. Pencahayaan harus memadai dengan kombinasi cahaya yang alami dan lampu yang sangat terang. Ventilasi udara juga harus cukup minimal 20% dari luas lantai untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Yang kedua yaitu perpustakaan. Standar sarana dan prasarana sekolah menengah atas untuk ruang perpustakaan mencakup keberadaan ruangan yang memadai, nyaman, dan sesuai dengan kapasitas peserta didik. Perpustakaan harus dilengkapi dengan koleksi buku, fasilitas digital, meja, kursi, serta pencahayaan yang baik untuk mendukung kegiatan belajar dan literasi pada peserta didik. Yang ketiga yaitu ruang laboratorium biologi. Pada ruang laboratorium biologi di tingkat sekolah menengah atas, luas minimum sekitar 72 meter persegi. Ruang laboratorium biologi mencakup ruang yang memadai dan aman, dilengkapi dengan meja yang praktikum, peralatan laboratorium, bahan kimia, dan mikroskop. Fasilitas pendukung yang harus tersedia di laboratorium biologi seperti wastafel dan ventilasi yang baik untuk mendukung kegiatan praktikum peserta didik. Yang keempat yaitu ruang laboratorium fisika. Standar sarana dan prasarana untuk ruang laboratorium fisika di sekolah menengah atas mencakup ruang yang memadai dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik. Ruang laboratorium fisika memiliki ukuran minimal yang sama dengan area khusus untuk eksperimen listrik atau energi panas, yaitu 72 meter persegi. Peralatan eksperimen seperti alat ukur, peralatan listrik, optik, mekanika, dan termodinamika, serta perlengkapan pendukung seperti meja laboratorium, kursi, papan tulis, dan alat pemadam kebakaran untuk keamanan. Ruang harus memiliki standar keselamatan dan mendukung pembelajaran praktikum fisika secara efektif. Yang kelima ada laboratorium kimia. Di laboratorium kimia wajib tersedia meja praktikum dengan permukaan tahan bahan kimia, lemari penyimpanan bahan kimia, dan alat-alat laboratorium sesuai dengan kurikulum. Untuk luasnya minimal adalah 72 meter persegi untuk menampung maksimal 32 siswa, dilengkapi dengan ventilasi yang memadai, saluran air, gas, dan listrik, serta peralatan keselamatan seperti alat pemadaman api ringan atau APAR, kotak P3K, dan iWash Station. Untuk yang keenam ada laboratorium komputer. Standar luas ruangan minimal 72 meter persegi untuk 32 siswa dengan jumlah komputer minimal 1 unit per siswanya. Ruang harus memiliki koneksi internet yang stabil, sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang cukup, dan stop kontak yang aman. Serta diperlukan peralatan pendukung seperti proyektor, printer, meja komputer, dan ergonomis agar proses pembelajaran berjalan secara optimal. Kemudian yang ketujuh ada laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa harus mempunyai standar luas minimal 72 meter persegi untuk maksimal 32 peserta didik. Ruangan ini dilengkapi dengan perangkat audio visual, headset untuk setiap siswa, dan perangkat lunak pembelajaran bahasa yang sesuai dengan kurikulum. Ruangan ini sebaiknya memiliki sistem pengaturan audio yang memungkinkan guru memonitor dan berinteraksi dengan peserta didik secara individu maupun kelompok. Kemudian yang ke-8 ada ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah ini dilengkapi dengan meja, kursi, lemari arsip, rak buku, komputer, dan perlengkapan komunikasi seperti telepon atau perangkat video conference. Ruangan kepala sekolah harus memenuhi standar luas minimal 18 meter persegi agar memberikan kenyamanan dalam menjalankan fungsi manajerial. Ruangan harus memiliki suasana yang representatif dengan pencahayaan dan juga ventilasi yang baik serta ruang tunggu kecil untuk tamu. Ruang guru. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun lainnya. Rasio minimum luas ruang guru adalah 4 meter persegi per pendidik dan luas minimum adalah 56 meter persegi. Ruang guru harus mudah dicapai dari halaman sekolah atau madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah atau madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan. Ruang guru dilengkapi dengan sarana seperti meja, lemari, kursi tamu, papan pengumuman, dan komputer.
Yang selanjutnya yaitu ruang tata usaha. Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi sekolah atau madrasah. Rasio minimum luas ruang tata usaha adalah 4 meter persegi per petugas dan luas minimum adalah 16 meter persegi. Ruang tata usaha harus mudah dicapai dari halaman sekolah atau madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah atau madrasah serta dekat dengan ruang pimpinan. Ruang tata usaha dilengkapi dengan sarana seperti meja lemari, papan statistik, komputer, dan lain sebagainya. Ruang konseling. Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ruang ini memiliki minimum luas yaitu 9 meter persegi. Ruang konseling harus dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik yang dilengkapi dengan sarana seperti meja, kursi, papan kegiatan, dan peralatan konseling seperti instrumen dan media pengembangan kepribadian. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah atau madrasah. Luas minimum ruang UKS adalah 12 meter persegi yang harus dilengkapi dengan tempat tidur, lemari kerja, meja, kursi, catatan kesehatan, tandu, P3K, dan alat kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu ruang organisasi kesiswaan. Organisasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa pembinaan sekolah. Ruang organisasi kesiswaan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan dengan luas minimum ruang organisasi yaitu 9 meter persegi yang dilengkapi dengan meja, kursi, dan papan tulis serta lemari. Selanjutnya yang ke-14 yaitu ada ruang sirkulasi. Ruang sirkulasi merupakan bagian dari infrastruktur sekolah yang berfungsi untuk mendukung pergerakan siswa, guru, dan staf secara aman, nyaman, dan efisien. Secara standar, ruang sirkulasi di SMA harus dirancang dengan ukuran yang cukup luas untuk mengakomodasikan jumlah siswa, terutama pada saat-saat ramai seperti jam istirahat atau pergantian kelas. Selanjutnya yang ke-15 yaitu tempat ibadah. Tempat ibadah merupakan salah satu sarana penting mendukung pembentuk karakter dan spiritualitas siswa yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Secara standar, tempat ibadah di tingkat SMA sebaiknya memiliki lokasi yang strategis, ruangan yang luas atau memadai untuk menampung siswa dan memiliki fasilitas yang penunjang. Yang ke-16, jamban atau kamar mandi. Kamar mandi merupakan sarana penting untuk mendukung kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan seluruh warga sekolah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sanitasi siswa, guru, dan staf, sekaligus menjadi bagian dari menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Secara standar, kamar mandi di SMA harus memadai dari segi jumlah sesuai dengan jumlah pengguna, serta dirancang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Yang ke-17, gudang. Gudang merupakan sarana penting untuk mendukung pengelolaan barang dan perlengkapan sekolah secara efektif, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang inventaris. Standar gudang idealnya memiliki ruangan yang cukup luas untuk menampung barang sesuai jenis dan kebutuhan dengan sistem penyimpanan yang rapi seperti rak, kotak, atau lemari untuk memudahkan pengelolaan. Selanjutnya yaitu tempat bermain atau olahraga. Tempat bermain merupakan sarana penting yang mendukung aktivitas fisik, pengembangan keterampilan motorik, pembentukan karakter, dan peningkatan kesehatan siswa. Secara standar, tempat bermain atau olahraga di SMA harus memiliki luas yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan jumlah siswa.